Ya, selamat pagi semuanya. Oke, jadi ketemu lagi. Jadi hari ini saya dengan Dr. L, kita akan membahas lebih dalam tentang Tetrick and Line. Kenapa dengan Tetrick and Line? Jadi Tetrick and Line ini kan memang produk dari Ivoclar Vivadent. Dan kebetulan memang saya sudah menggunakan ini dari mungkin 2 tahun selesai lulus kuliah, jadi udah sekitar 8 tahun saya menggunakan Tetrick and Line. Jadi saya bisa sharing sedikit di sini kenapa Tetrick and Line. Jadi Tetrick and Line termasuk dalam satu konsep baru yang disebut adalah efisien estetik di sini. Nah, kenapa dengan efisien estetik? Konsep efisien estetik ini adalah bagaimana caranya kita menghasilkan suatu tumpatan yang sebagus mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin. Oke? Karena kan juga kita sekarang di masa seperti ini bekerja harus lebih cepat. Karena kalau enggak kita masih perlu waktu untuk sterilisasi ruangan, mungkin ganti APD dan sebagainya. Alasan pertama dengan Tetrick, kenapa saya menggunakan Tetrick? Saya juga menggunakan yang lain, tapi memang lebih banyak untuk tumpatan sehari-hari saya menggunakan Tetrick dan Empress, memang lebih banyaknya. Karena satu adalah Tetrick ini dia bisa memberi saya hasil studi. Karena saat kita menggunakan suatu barang, saya selalu menanyakan hasil studinya apa. Dan kebetulan Tetrick ini sudah ada hasil studinya yang lebih dari 10 tahun. Jadi sebenarnya Tetrick 10 tahun kesuksesan Tetrick itu apa sih rahasianya di sini? Sebenarnya apa rahasianya? Karena saat ini Tetrick N itu bisa disebut dengan Tetrick N Line itu merupakan satu keluarga. Oke, yang mana memiliki beberapa macam komposit. Dan komposit tersebut tergantung dari dokter mau pakai yang mana atau lebih nyaman menggunakan yang mana di sini. Jadi memang untuk semua kavitas, mau gigi depan, gigi belakang, semuanya jalan secara oke di sini. Nah, kita harus tahu juga bahwa direct restoratif, kita mau bicara sekilas direct restoratif. Satu hal yang menurut saya bagus tentang keluarga ini adalah sudah disiapkan proses direct restoratif itu dari awal hingga ke akhir. Jadi contoh misalnya menggunakan rubber dam. Saya memang beberapa kasus pakai rubber dam, tapi kebanyakan pakai Optradam karena itu memang cheek retractornya paling gampang dan lebih mudah digunakan. Berikutnya bonding. Oke, berikutnya lagi adalah filling, menggunakan tambelannya seperti apa. Setelah itu adalah curing. Oke, karena hari ini saya akan fokus tentang di filling, di kompositnya. Dan finishing atau polishing, yang akhir adalah maintain. Jadi satu sistem itu memang saya selalu berusaha menggunakan sistem yang sama. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, contoh misalnya terima komplain atau seperti apa, saya pun tahu, oh ini komplainnya di sini nih mungkin, oh mungkin di sini nih. Jadi lebih mudah sebenarnya, lebih mudah untuk mengkoreksi seperti itu. Jadi kalau dokter bisa lihat di layar, ini saya kasih sedikit tentang riset yang diberikan ke saya. Tetrick N Serum. Oke, itu sama namanya dengan Tetrick Evo Serum. Yang mana Tetrick Evo Serum ini dipasarkan di Amerika dan Eropa, N Serum itu dipasarkan di Asia. Tapi baik isinya, komposisi, handling, mostly the same semuanya. Dan kebetulan memang kebanyakan riset di sini digunakan di Amerika dan Eropa, karena mungkin mereka memang yang lebih maju dalam urusan riset di sini. Paling mudah angka riset yang mungkin saya bisa tunjukkan adalah 5 tahun. 5 tahun. Jadi mungkin kalau untuk komposit yang baru-baru, mereka mungkin belum punya risetnya seperti itu. Atau mungkin 1 tahun. Atau mungkin hanya in vitro. Dan kebetulan
10 tahun di sini itu semuanya adalah in vivo, yang mana ya menggunakan pasien asli di sini. Nah, jadi semuanya dari riset yang ada di sini ini memberi hasil yang sangat promising, menjanjikan di sini. Jadi dari segi marginal gap, dari sisi abrasif, dari sisi kegagalan, oke. Jadi semuanya menggunakan tetrik dan diteliti, oke. Rata-rata dari sini keberhasilannya adalah 98%. Bahkan ada yang hampir 99% di sini. Jadi digunakan metode dari sampel, kita cek micro leakage-nya, kita cek marginal gap-nya, kita cek color stability-nya, semuanya memberi hasil yang sangat-sangat ya oke menurut hasil risetnya. Jadi itu satu alasan yang membuat saya pede. Kenapa? Pede ya sudahlah, orang sudah ada risetnya lebih dari 10 tahun dan minimal pun 5 tahun dari beberapa universitas, ada dari Loma Linda, USA, ada dari Turki, ada dari in-house. Jadi semuanya memberi hasil yang sangat signifikan lah. Dan kebetulan memang ada juga di Indonesia juga sudah lama. Jadi sebelum saya lulus pun juga sudah ada barangnya. Akhirnya tenanglah kita menggunakan. Saya sendiri menggunakan dan tim saya juga di klinik menggunakan pun juga merasa tenang. Jadi one efficient solution for all cavity cases. Mau gigi depan, dari kelas 1 sampai kelas 5, tinggal dipilih. Dokter mau menggunakan komposit yang mana, warna yang apa. Jadi intinya kalau kita lihat di sini, overview dari Tetric N-Line, komposit Tetric N-Line itu sekarang kita ada 2 di situ. Pertama adalah conventional composite, yang kedua adalah bulk fill composite. Oke, bulk fill ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2011-2012. Jadi sekarang sudah lumayan lama span-nya dan sangat-sangat menjanjikan untuk bulk fill. Jadi untuk konvensional itu ada yang bentuk sculptable. Sculptable itu seperti ini yang biasanya komposit sculpt biasa dan model yang flowable. Begitu pula juga dengan yang bulk fill. Bulk fill itu pun ada yang sculptable, ada yang flowable. Nah, jadi ibarat kata seperti ini nih. Kita sebagai chefnya, kita dikasih bahan itu sudah komplit semua. Sekarang tergantung dari dokter mau menggunakannya yang apa di sini nih. Karena semua sudah diberikan secara komplit. Pertanyaannya adalah bedanya apa dong dok kalau konvensional dengan bulk fill? Oke, selalu bulk fill lebih modern dari sisi, nanti juga akan saya bahas lebih dalam. Dari sisi filler, fotoinisiator itu juga lebih modern, lebih baru. Dan bulk fill ini yang utama karena dia bisa curing 4 mili. Oke, dari pabrikan itu 4 mili. Tapi kalau saya coba iseng-iseng, saya coba dari syringe, langsung saya curing di sini, yang mana karena kan ini warnanya hitam. Jadi anggapannya kita cuma bisa curing dari arah oklusal. Oke, saya pernah coba itu bisa sampai 7-8 mili bahkan. Tapi warnanya nanti gimana dok? Nah, kembali lagi. Bulk fill memang diperuntukkan untuk posterior. Seperti itu. Apakah warnanya bisa match dok? Bisa. Bisa. Dan yang saya suka dari bulk fill adalah karena mereka warnanya sangat simpel. Dia cuma memberi warna A, B, sama W. A itu berkiblat pada E shade guide, B itu ya B, W itu lebih ke arah putih, white di sini. Nah, kalau yang konvensional itu dokter seperti melukis, dikasih warna sudah lumayan banyak. Oke. Jadi kembali lagi ke dokter mau menggunakan yang apa itu terserah dari dokter sendiri. Nah, cara milihnya gimana dok di sini? Oke, saya juga tampilkan nanti di layar adalah mungkin dari kelas 1, kelas 2. Mungkin buat saya kelas 1, kelas 2, oke, saya pakai bulk fill. Saya udah nggak mau pusing, mau pakai flow sama pakai bulk fill. Flow bulk fill sama bulk fill konvensional, sculptable. Gigi depan, saya menggunakan Tetric and Serum.
Oke, kalau bulk fill itu tetric and bulk fill, yang konvensional adalah tetric and serum di sini. Misalnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, mungkin saya menggunakan tetric and serum. Kenapa? Karena saya bisa mencari warna yang sesuai dengan warna gigi. Karena kebanyakan untuk gigi anterior. Nah, untuk gigi posterior, saya kasih tahu tips sedikit di sini. Biasanya kalau saya untuk gigi posterior atas, saya selalu menggunakan scalpable bulk fill. Kenapa? Karena lebih cepat. Dan pasien itu jarang melihat hasil akhir dari tumpatan gigi belakang. Jadi pasien yang penting dia udah nggak lubang, oke. Kalau gigi bawah, mungkin ada beberapa pasien yang concern dengan warna. Oke, apakah bisa sama dengan bulk fill? Some cases saya mendapatkan sama. Tapi jika kita nggak yakin sama atau enggak, kita bisa kombinasi bulk fill dan end serum. Untuk gigi bawah, yang biasanya saya gunakan adalah flow bulk fill, karena sangat fluid, flow bulk fill, jadi marginal gap-nya akan sangat-sangat kecil dan merata. Baru di atasnya saya gunakan tetric and serum warna universal, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah, pertama kita adalah natural shade di sini. Oke, warna natural shade itu adalah gimana caranya kita mendapat warna yang sama dengan warna gigi. Kita perlu tahu, tetric and family ini merupakan keluarga komposit dengan warna universal. Oke, mungkin yang baru pertama kali dengar warna ini universal, seperti apa sih? Nah, universal itu adalah terdapat dua, dentin dan enamel, yang berupa range. Mungkin sering numpat gigi depan agak abu-abu. Karena kadang kita cuma milih misalnya warna gigi depan, oh warnanya A2 nih. Nah, kita jangan salah. Warna A2 itu didapat dari warna dentin plus warna enamel sama dengan A2. Jadi nggak harus berarti kalau A2 tuh kita harus pilih warna kompositnya warna A2. Belum tentu seperti itu. Oke, itulah gunanya dari universal. Jadi shade match is important. Kita lihat di sini. Terus light refraction juga lebih penting lagi, gimana gigi itu direfleksikan, diabsorpsi atau diteruskan, itu juga ada di situ. Nah, optical integration ini yang menjadi penting untuk kita menumpat gigi depan. Saya akan bahas dari tetric and serum dahulu di gigi depan. Jadi kalau terlihat di layar, optical integration itu yang kita butuhkan adalah satu value, opacity, bentuk, form, color, characterization, dan tekstur. Ini yang ya standar tumpatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi adalah translucensi dari gigi natural, gigi asli. Bagian cervical itu selalu lebih opaque. Oke, bagian body itu lebih translucent. Dan di bagian incisal itu yang paling translucent atau high translucency. Nah, itu dengan shade konsepnya, dokter bisa lihat di layar saya. Kalau kita menggunakan butuh warna yang lebih opaque, dentin kita gunakan. Body kita menggunakan warna universal, A1, A2, A3, A3,5. Dan warna incisal kita menggunakan warna yang transparan atau bleach shades di sini. Nah, itu jadi dokter sudah dikasih kemudahan, silahkan pilih warna yang apa. Oke. Nah, dan biasanya komposit yang paling sering habis duluan tuh sebenarnya warnanya harus warna dentin. Kenapa? Karena dentin itu selalu mengcover dulu. Kita butuh certain opacity, baru kita butuh translucensinya. Karena biasanya kalau yang warna tumpatannya abu-abu itu pasti kebanyakan translucensinya kebablasan. Oke. Nah, kita lihat di sini adalah mau caranya untuk emulate copy nature itu seperti apa. Jadi misalnya substratenya dentin, kita harus ganti dengan warna dentin. Oke, kita butuh enamel, ya kita ganti warna enamel universal. Kita butuh warna incisal, kita ganti warna incisalnya sesuai seperti apa. Mungkin ada incisal yang halo effect, mamelon atau seperti apa yang akan saya tunjukkan nanti di sini. Nah, jadi saya tunjukkan sedikit di sini. Ini tumpatan sangat sederhana, oke.
hanya menggunakan 2 warna. Oke, tidak ada warna dentin di sini karena yang terlibat adalah di incisal. Dokter bisa lihat di foto, hanya warna incisal dibutuhkan dan warna universal. That's it, selesai. Apakah di prep? No prep di sini. Oke, jadi menurut saya bahkan dengan tetric and serum ini itu sudah lebih dari cukup untuk melakukan tambalan. Nah dok, kan ada juga yang pakai Empress. Nah, kayak kita ngomong Empress tuh different composite gitu loh. Kalau tetric ini universal composite, ya kan. Kalau Empress ini memang individual composite gitu. Jadi dari segi filler semuanya berbeda. Polishing capability semuanya berbeda. Ya memang ya paling gampangnya saya bilang harga juga berbeda kan, pasti di situ. Jadi disebut Empress itu adalah aesthetic composite. Oke. Nah, translucency itu yang kita kadang sering lupa bahwa setiap warna komposit itu punya translucency masing-masing. Dokter bisa lihat di layar saya adalah universal tadi berapa? 11 sampai 12. Dentin itu berapa? 6,5 sampai 7,5. Yang mana akan berdampak pada tumpatan dokter sendiri seperti itu. Nah, saya kasih tips sedikit di sini adalah kalau menggunakan bleach value, incisal di sini. Oke. Incisal itu kita ada warna bleach M, L, dan I seperti itu. Yang mana masing-masing itu berbeda dari tingkat translucensinya dan value. Oke. Kapan kita harus menggunakan M, kapan kita harus menggunakan L, kapan kita harus menggunakan I. Dokter bisa lihat di layar saya bahwa misalnya kita low value, kita menggunakan I, kita tambahnya I. Kita mau menggunakan value lebih tinggi, kita pakai M. Atau translucensinya hampir sama dengan gigi, kita bisa pakai L atau pakai warna T. Oke, jadi saya sudah menyebutkan bahwa ada 4 warna incisal, itu berbeda translucensinya. Terus kalau dokter nanya, mana dok yang sering dipakai untuk di pasien biasanya? Yang selalu saya punya untuk buat di pasien itu selalu T, warna T, dan warna L. Saya malah jarang menggunakan warna M. Oke. Karena kadang jarang banget gigi pasien itu sangat putih sekali, itu sangat jarang. Jadi T dan L itu yang di tempat saya yang lebih sering kepake. Oke. Dan dokter lihat di shade selection hanya diberikan 16 warna. Dengan warna yang penting adalah warna dentin dan warna universal. Dentinnya itu ada warna A3,5 dentin, B2 dentin, Bravo 2 dentin, dan A2 dentin, Alpha 2 dentin. Mana dong dok yang dipilih? Gampang sebenarnya. Saya favoritnya adalah dari dulu mau universalnya merek lain misalnya, A3,5 dentin andalannya. Karena untuk warna A2 ke atas, A3 atau A4, A3,5, A3,5 dentin ini memiliki opasitas yang cukup tinggi. Jadi begitu kita layer A3,5 dentin dengan warna universal akan ngeblend dengan baik. Nah terus kapan kita pakai A2 sama B2 dok? Ini tips dari saya juga. Kalau kita lihat giginya itu value-nya sedikit tinggi, value-nya lebih cerah, gunakan B2, Bravo 2, agak-agak nggak umum di Indonesia. Tapi kalau warnanya lebih value-nya lebih rendah, A2 pilihannya. Jadi ada 3 dentin pilihan itu memang ya, kalau 3 dentin ini memang saya harus punya 3 dentin ini. Dan warna universalnya itu standar dari A1, A2, A3, A3,5, A4 seperti itu. Oke, jadi paling yang sering saya gunakan tuh selalu dari warna A1 sampai warna A3. Jadi mungkin A1, A2, A3, A3,5 dentin, B2 dentin, A2 dentin. Sisanya flowable. Oke, flowable pun yang mungkin lebih sering kepake nanti dokter pilih sendiri juga warnanya banyak di sini. Tapi yang saya sering pakai adalah flowable itu warna T untuk bikin proximal wall,
Setelah itu dan warna A2 karena paling netral. Biasanya cuma untuk filler pengisi di situ. Nah, saya kasih contoh juga layering dengan A2. Dokter juga bisa bukan warna A2 pun bisa dihasilkan dengan 1 layer atau 2 layer dentin enamel, selesai. Saya juga berikan di foto salah satu contoh hasil adalah dokter pakai Tetric and Ceram layering effect A2 plus A3,5 dentin. A3,5 dentin, A2 bleach I ada di tengah. Tetric and Ceram dentin A3,5, Tetric and Ceram A2, dan Tetric and Ceram warna T translucent ada di gambar ketiga. Terserah dokter mau rasa yang seperti apa, karena ini semuanya individual tergantung dari pasien sendiri. Dan dokter harus tahu cara milih warnanya seperti apa, jadi harus dibiasakan sedikit di sini. Ini saya ngomong masalah warna, oke? Nah, saya ada contoh video sedikit mungkin dengan Tetric and Ceram. Ini ada videonya, dokter silakan tonton sebentar. Nah, jadi itu contoh bagaimana menggunakan Tetric and Ceram. Dan kita mulai sekarang saya akan start bicara tentang handling di sini, tentang handling Tetric and Ceram. Handling Tetric and Ceram jika dibandingkan dengan mungkin komposisi yang lain akan sedikit lebih keras.
Oke, kenapa dibilang lebih keras? Karena dalam tetric enseram itu ada yang namanya rheology modifier. Tujuannya apa rheology modifier ini? Ini untuk meningkatkan thixotropi. Thixotropi itu handling dari material saat dibentuk dalam kavitas. Jadi misalnya kita menumpat gigi belakang, oke? Kita udah bentuk cupsnya dengan baik. Nah, dengan rheology ini dia nggak gampang selam. Jadi tiba-tiba nanti udah dibentuk dengan bagus, cupsnya, tiba-tiba turun. Nah, dengan tetric enseram dia akan stay. Jadi misalnya mau kita bentuk cups seperti apa, dia akan tetap stay di situ. Nah, ini salah satu fitur yang juga saya paling suka sebenarnya, karena untuk gigi atas kita bentuk cups atau gigi belakang, saya nggak perlu bikin satu cup saya curing, satu cup lagi saya curing. No, saya bisa semua cup langsung saya curing. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya tunjukkan waktu di demonya. Kita harus sedikit pencet-pencet supaya lebih lunak di situ. Kompositnya harus lebih lunak. Jadi yang terbiasa menggunakan komposit dari yang lebih lunak atau soft, di awal-awal akan sedikit butuh penyesuaian. Oke, bukan berarti itu hal yang buruk, bukan, tapi memang jadi membantu dokter untuk membentuk suatu form morfologi itu lebih mudah. Seperti itu, Dok. Dan salah satu yang nggak tergantikan menurut saya adalah tetric and flow, adalah flowable-nya. Flowable-nya ini menurut saya yang the best lah thixotropinya. Kenapa? Karena flowable-nya itu dia nggak jatuh, nggak gampang jatuh waktu kita dokter bisa di foto. Dia akan ngikut kemana akan kita bentuk flowable-nya, dan dia akan stay di situ. Jadi saat kita bentuk margin proximal wall contoh seperti itu akan sangat membantu. Kenapa? Karena saat kita inject flowable-nya, kita tarik, kita gunakan mungkin probe atau sonde di situ, dia akan stay. Jadi akan sangat membantu manipulasinya menjadi lebih mudah di sini, seperti yang ada di gambar. Jadi itu salah satu contoh penggunaan paling gampang. Jadi flowable itu juga penting, dan tetric enseram di sini. Nah, ada beberapa case di sini saya tunjukkan. Case pertama, ya tetric enseram standar 2 warna. Oke. Jadi mostly sekarang hanya 2 warna. Enough. Seperti ini. Ada juga yang sangat minimum sekali seperti ini pun, ini bahkan 1 warna cukup. Oke, di gambar kedua ini saya menggunakan cuma 1 warna. Kenapa? Karena inilah universal. Universal tuh punya, tadi saya bilang, translucency dalam jangka range. Cukup 1 warna. Saya nggak butuh warna yang lain dengan tupatan seperti ini. Dan ini kebetulan dari mentor saya juga, Dr. Ann di sini. Oke, menggunakan template silicon index warna biru di sini. Oke, 3 warna di sini digunakan. Hasilnya setelah polishing. Hasil setelah polishing. Oke. Jadi dari gambar ini sudah merepresentasikan bahwa it's more than enough. Menurut saya more than enough dengan tetric sebenarnya untuk sehari-hari juga udah lebih dari cukup ya di sini. Dan juga untuk ini dari kasus dari Dr. Eduardo di sini. Setelah 7 tahun di sini, 7 tahun tetap sama warnanya. Dan polishingnya pun tetap stabil. Nah, akhirnya kita masuk ke polishing nih. Finishing dan polishing. Baik, yang saya temuin adalah kadang ada beberapa komposit yang mudah dibentuk, tapi polishingnya nggak tahan lama. Sebenarnya memang sangat masuk akal, mungkin karena logikanya ya karena fillernya dia lebih kecil, jadi handlingnya juga lebih gampang. Tapi abrasifnya akan tinggi, karena fillernya dia yang terlalu kecil, seperti itu. Dan waktu dipoles cepat mengkilap, tapi mungkin 3-6 bulan udah hilang pudarnya. Kita harus melakukan repolishing. Nah, ini tadi di contoh gambar tadi, 7 years. No additional polishing. Jadi intinya kalau kita ngomong polishing, harus jelas dulu. Polishing itu selalu menggunakan rubber. Rubber dari yang paling kasar ke paling halus. Selesai.
Jadi dokter lihat di gambar finishing and polishing step. Ini harus pakem seperti itu. Tapi gimana dok kalau ada yang one step polisher? Yes, saya pun menggunakan one step polisher. Untuk apa? Untuk gigi belakang biasanya. Karena nggak terlalu signifikan, harus kelihatan shiny, super shiny malah. Nggak terlalu perlu di situ. Jadi polishing juga harus diperhatikan di sini. Nah, saya lanjut tentang menggunakan bulk fill. Oke, bulk fill. Apa kelebihan dari bulk fill yang saya bisa sampaikan dan itu sangat membantu? Kembali lagi di sini, bulk fill sudah ada risetnya, yang mana ditunjukkan juga risetnya. Oke, karena bulk fill ini masih baru, jadi riset yang terlama adalah 2 tahun di sini menggunakan bulk fill. Dan hasilnya pun signifikan juga di sini. Jadi memang oke kalau kita mau lebih singkat gigi belakang menggunakan bulk fill di situ. Dan satu lagi yang mungkin ya ini inovasi dari Ivoclar sendiri adalah dari namanya adalah Essential Technology. Essential Technology ini ada di bulk fill flow. Nanti akan saya tunjukkan karena saya akan menggunakan ini bulk fill flow. Jadi saat dia kita injek, kita keluarkan dari syringe, warnanya dia bening, hampir bening. Dokter bisa lihat di layar saya adalah 28% translusensinya, tapi begitu dia di curing, dia akan di bawah 10%, opek jadinya. Nah terus apa keuntungannya dok? Banyak. Yang pertama adalah saat dia bening, kita tahu kalau ada bubble. Oke, itu yang terutama, tahu kita ada bubble. Selanjutnya adalah kalau mungkin masih ada affected dentin atau dentin discoloration, oke, itu bisa ngeblok dok warnanya. Makanya kenapa saya sangat suka dengan flow bulk fill di posterior, karena kadang di posterior itu warna kalau udah agak dalam, warna dentinnya pasti akan kelihatan, nggak akan putih, lebih coklat atau lebih merah atau lebih kuning seperti itu. Itu akan sangat membantu. Nah, ada gambar juga di sini dari beberapa bulk fill yang ada di pasaran. Oke. Yang lebih opek mungkin adalah tetrik. Lebih opek. Tandanya kalau lebih opek, ya opeknya bulk fill dan opeknya warna dentin tetrik and serum berbeda. Jadi yang lebih memberi kemiripan warna, nah seperti ini. Kenapa bulk fill itu selalu sifatnya lebih translucent? Karena dia kan 4 mili, jadi dia butuh cahaya dari light cure itu masuk sempurna. Pasti akan sedikit lebih translucent, tapi yang nggak translucent banget seperti warna incisal. Oke, dan fluoresensi itu penting. Di sini fluoresensi itu warna gigi standar selalu ada warna fluoresensinya. Nah, high radio opacity plus orang selalu nanya shrinkage stress-nya sangat rendah. Kenapa bulk fill itu sangat rendah? Karena filler bulk fill itu selalu mix-nya dan lebih besar dibanding yang tetrik and serum biasa. Kenapa? Karena dia harus menahan tekanan kunyah. Oke. Satu lagi fitur tambahan yang saya suka adalah working time-nya lumayan lama. Ini kejadian ini. Jadi misalnya kadang kita kerja di unit, lampunya nyala, kita kena lampu. Kadang belum lagi kita bentuk, udah keburu keras. Nah, dengan adanya lampu unit dan bulk fill, dia masih bisa sanggup dimanipulasi selama 180 detik atau sekitar 3 menit. Jadi lumayan lama. Jadi agak-agak tenang. Jadi misalnya mungkin masih agak nyoba seperti apa itu, jadi hasilnya tetap akan masih oke di situ. Oke. Dan curing time-nya pun juga 10 detik clear. Nah, seperti saya sebutkan di awal, Citrine Tetrik and Serum, tadi ada warna dentin, ada warna A, ada warna B, ada warna C, ada warna D, ada warna transparan, dan ada warna bleach. Jadi sudah full package komplit di situ. Oke. Kalau kita lihat dari bulk fill, kenapa kok bisa dia less shrinkage seperti itu? Kita panjang ceritanya kalau kita ngomong shrinkage itu panjang. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah tahun 2021 menurut saya shrinkage di komposit udah
nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena sudah semua pabrikan itu membuat komposit dengan sempurna. Oke, sempurna dalam arti saat dikerjakan dengan baik dan benar, memberi hasil yang maksimal. Jadi shrinkage komposit itu rata-rata udah 2-4% tertoleransi. Kalau bisa di bawah 2, even better. Tetric and ceramic itu sekitar 1,5% shrinkage-nya. Oke, itu cerita singkatnya di sini. Dan ada juga untuk backfill itu shrinkage stress reliever. Ini karena dari fitur fillernya ini dan monomer. Karena monomer yang digunakan di backfill ini berbeda dengan komposit biasa dan dia sangat bisa mengurangi shrinkage. Monomer itu karena kalau komposit kan selalu ada monomer dan selalu ada filler, ini kan dijadikan satu. Nah, komposisinya ini yang bikin seimbang supaya waktu kena curing shrinkage-nya nggak terlalu besar, karena kan ingat 4 mili kita bisa curing di sini. Oke. Nah, bentuk flow untuk backfill dan tetric and flow itu berbeda thixotropinya. Untuk gigi bawah saya gunakan flow selalu senjatanya karena cepat. Kavitas yang begitu besar atau mungkin post endo kita harus mengisi, itu cepat banget ngisinya. Jadi kita nggak perlu lagi layer by layer, kita harus pack seperti itu karena pakai flow dan oke. Dan ada yang pernah mencoba iseng-iseng dicoba kelas 2. Kelas 2 ini memang tergantung, ini sangat bergantung dari skill, oke. Tambelan kelas 2. Kebetulan saya tahu dokter ini adalah Peter Heine dari Kroasia. Dia melakukan riset dari sekitar 20 tambalan, biasanya dia melakukan tambalan kelas 2 itu rata-rata 17 menit. Begitu dia bergeser menggunakan konsep efisien estetik, oke, dengan tetric backfill, menurun menjadi 11 menit. Yang mana akhirnya dia juga bisa punya waktu sisa lebih produktif, waktunya yang dikerjakan ke pasien juga lebih singkat, dia juga bisa mengerjakan yang lain. Tapi kembali lagi saya bilang ini tergantung dari operator masing-masing, dok. Karena kan pasti berbeda skillnya dan exposure dan pengalamannya. Tapi yang ingin dikatakan adalah bahwa dengan backfill itu sangat membantu dokter bekerja lebih efisien. Makanya itu gunanya backfill. Dan ini juga dari Dr. Ali. Dr. Ali kemudian memang teman baik saya juga memberi foto tampilan seperti ini dengan backfill pun satu warna match, nggak ada masalah menurut saya di sini. Oke, begitulah. Apakah superb? Nggak, oke, tapi dan 4 mili tersebut itu kita juga harus sadar bahwa dengan kalau dia bisa tembus dari 4 mili, dok, terus cara ngeliat kirinya gimana? Apa yang menyebabkan dia bisa dari 4 mili? Nah, itu ada bahan patennya yang disebut adalah ivoserin di sini. Oke, ivoserin ini apa? Ivoserin ini adalah foto inisiator. Paten yang untuk backfill. Oke, jadi dokter akan saya play videonya juga, ivoserin. Oke, jadi dokter tadi udah lihat dari fitur dari ivoserinnya seperti apa. Dan ini akan saya play juga dari tetric and flow backfill self-leveling effect. Bedanya dengan tetric and flow ini apa, dok?
Oke, jadi dokter bisa lihat di sini, ini loh perbedaannya seperti ini. Oke, dan ini saya juga ada sekitar comparison di sini dok. Ini menggunakan beberapa yang merek lain, juga ada warnanya seperti apa dengan ada brown staining. Jadi tumpatan kita kasih warna brown, ternyata flow bulk fill bisa mengcover warna dengan baik seperti itu. Jadi not bad gitu loh. Jadi cepat kerjanya dok. Jadi warna pun akan sangat terkumpul dengan baik, hasilnya pun juga akan baik. Jadi istilahnya adalah kalau kita tahu ada warna dentin, ada warna enamel. Dentin itu translusinya berapa persen, natural tooth di sini. Enamel berapa persen. Nah ini yang kita modifikasi dengan komposit. Apakah akan sama komposit dengan aslinya? Nggak akan sama karena natural, tapi mendekati yes. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang bahwa menggunakan flow bulk fill yang mana translusinya di bawah 10% saat mereka sudah tercuring sempurna. Jadi flow bulk fill itu juga bisa digunakan sebagai warna dentin. Baru dokter atasnya menggunakan bulk fill biasa atau memakai tetric and serum seperti biasa. Jadi one stop efisiensi seperti saya tunjukkan tadi, ada tumpatan, dokter tinggal tumpat 1 kali tumpatan dengan bulk fill sculptable, selesai. Atau dokter mau menggunakan yang lebih advance sedikit, jadi bawahnya menggunakan bulk fill, atasnya dokter bisa menggunakan bulk fill atau konvensional komposit pilihan dokter. Jadi kadang saya nggak bingung kalau mau warna A, B, udah perawat saya selalu bilang warna apa aja adanya masuk. Karena antara warna A sama B, kebanyakan masuk warnanya. Nggak signifikan banget kelihatan itu tambelan, karena pasien juga nggak akan pernah ngelihat. Yang penting, ini pengalaman saya dok, nggak tahu di tempat praktek dokter, biasanya kalau gigi atas oke, buat gigit enak, di foto bagus pun masih oke warnanya. Nah, ini rangkumannya sedikit dok. When do I recommend which layering technique for class 1 and class 2? Ini dokter bisa lihat di sini. Saya sudah buatkan mau pakai yang bahan apa. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 mili, pakai ini. 2-4 mili, contoh misalnya 2-4 mili dengan moderately stain. Jadi saya bisa gunakan tetric and flow bulk fill plus tetric and serum. Kalau dia warnanya sangat coklat misalnya, oke, saya bisa gunakan tetric and flow dentin. Ingat ya dok, tetric and flow juga ada dentin yang flowable konvensional. Sebagai base, saya tambahkan tetric and serum dentin. Sebagai base nutup warna dentinnya lebih opek, baru saya gunakan tetric and serum. Oke, jadi ini seperti matriksnya dok. Jadi misalnya kalau kondisinya seperti ini, saya gunakan ini. Kondisi B, saya gunakan ini. Oke. Dan saya tunjukkan beberapa, ini case sederhana sebenarnya. Case sederhana, sangat sederhana. Dokter sering lihat tumpatan seperti ini, lubang seperti ini. Setelah kita remove kariesnya, kita lihat warnanya sedikit-sedikit kuning. Ini saya ukur dengan probe, periodontal probe 4 mili, persis 4 mili. Etching, selective etch seperti biasa, sampai chalky, appearance-nya. Saya menggunakan bonding tetric and bond universal Vivapen. Sedikit saya ngomong Vivapen itu lebih ke arah mungkin seperti ini bentuknya, pen seperti ini. Ini yang sekarang saya gunakan, baik saya gunakan. Kenapa? Karena memang jauh lebih irit buat saya. Nggak ada sisa di appendix seperti itu. Oke, kita curing. Menggunakan tetric and flow bulk fill A, warna A, IVA di sini. Dokter lihat, before curing,
kita masih bisa lihat warna dentin layernya dari gigi aslinya, sedikit kuning. Dan di sini ketebalan dari Tetrick and Flow Bulk Fill EVA ini saya berikan 3 mili. Karena dia 4 mili, saya sisakan 1 mili. Dokter lihat setelah kita curing, warnanya menutup dengan sempurna. Ini yang tadi disebut dari Essentio Technology. Nah, dari situ saya gunakan Tetrick and Serum A2 untuk memberi warna lebih putih seperti ini. Dan hasilnya. Dan saya bisa mengerjakan ini maksimal, karena ini sambil foto-foto, waktu itu saya kira-kira butuh 30 menit, karena ada foto-foto. Kalau kita nggak pakai foto, lebih cepat pasti. Jadi nanti dokter rasakan perubahannya seperti apa, mungkin adaptasi di awal, dengan handling itu selalu butuh adaptasi, juga dengan masalah sticky biasanya ada, komposit itu selalu sticky yang bagus, seperti kita mau ngelem. Komposit kan dilem ke gigi, ya lem yang bagus juga harus sticky. Nanti akan saya tunjukkan gimana handling, biar nggak sticky seperti apa, handling enak seperti apa. Dan juga ini contoh kedua, tampilan kelas 2 menggunakan metrik di sini, Garrison, etching, universal, curing, push dengan flow bulk fill, dan atasnya menggunakan bulk fill juga, Tetrick and Serum bulk fill juga. Apakah warnanya masuk? Masuk, more than enough. Oke, jadi warna bulk fill itu yang A itu sekitar warna A2,5 sebenarnya, antara A2 sama A3, karena itu warna yang paling umum digunakan. Saya juga banyak dapat kasus dari dokter lain, makanya saya beli di sini. Nice, 1 layer selesai, bulk fill dari dokter Tatiana, dokter Kogo. Oke, 1 layer masuk gigi belakang. Jadi dokter Markus Vargas di sini 1 layer selesai. Jadi maksud saya adalah banyak cara seperti itu. Maksudnya adalah banyak cara kita bisa menggunakan apapun, kita bisa pilih yang mana juga sudah ada terbukti risetnya, dan bukan cuma saya yang menggunakan, jadi juga sudah banyak orang yang menggunakan. Saya kan cuma ngikut, oh ini yang pakai bagus nih, ada hasilnya, ya saya gunakan seperti itu. Jadi memang efisien estetik itu does exist. Saat ini memang kita harus bekerja dengan efisien plus estetik. Jadi itu mungkin sekilas dari saya. Jadi nanti dokter silakan ajukan pertanyaan mengenai ini. Oke, terima kasih.